kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih karena penebusan Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, melayakkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Keperluan kami adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan betapa bersyukurnya kami kalau saat ini masih ada hari bagi kami untuk meninggikan Engkau. Masih ada hari untuk kami beribadah kepadamu. Masih ada hari untuk kami lebih mengenal dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami memohon urapan-Mu, kami merendahkan diri kami Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang diagungkan, biar Tuhan sendiri yang berbicara setiap kami di sini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa, layakkan kami. Kiranya pengampunan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, sehingga Kau melayakkan kami untuk kami dekat kepadamu Tuhan, untuk kami belajar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biar kami boleh mendapatkan Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan menjadi milik kami senantiasa. Terima kasih Tuhan karena jaminan hidup kami adalah Tuhan. Terima kasih karena Tuhan membayar dengan lunas harga kami, dengan nyawa-Mu sendiri bagi kami. Terima kasih karena tanda darah itu ada dalam hati kami Tuhan, ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih karena kami tidak perlu takut dengan kegelapan yang ada saat ini. Karena Tuhan sendiri yang menjadi penopang kami, menolong kami, menjaga kami yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari Kau memberkati Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada. Pelayan-pelayan Tuhan Kau berkati, Kau memberikan urapan-Mu atas kami Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, dan kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harga hadapan-Mu. Kiranya Kau berkenan atas persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap pujian, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah itu menjadi rema bagi kehidupan kami, kekuatan bagi kami untuk kami melangkah. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang dipakai, mari Tuhan Kau memberkati lagi. Terlebih lagi jemaat-Mu Tuhan, biarpun dimanapun berada, mereka dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami satukan roh kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, amin.
Cek. Terima
Engkau menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan karena di dalam Tuhan ada sukacita kami. Terima kasih Tuhan karena di dalam Tuhan ada sentausa kami. Kami dan seisi rumah kami dan keturunan kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, segala hormat, pujian hanya bagi Yesus Al-Masih, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah pasti juga ada sukacita ya, haleluya. Jadi jangan hanya duduk, mari kita berdiri. Bapak Ibu di rumah boleh berdiri. Kita yang ada di gereja juga akan bersukacita di dalam Tuhan, haleluya. Karena kasih-Nya begitu besar bagi kita, haleluya. Mari kita bagi Walau seribu
masalah tidak menyenangkan bagi Tuhan, kan penuh lebih Tuhan. Jaringan Tuhan, beri perlindungan bagi kami, tempat kami berteduh, haleluya. Kami percaya kasih-Mu besar. Haleluya, perlindungan bagi kami apapun yang terjadi Tuhan. Tuhan akan membebaskan kami dari segala hal Tuhan, dari segala malapetaka, penyakit apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Karena ada milik kasih Tuhan, milik usaha kami Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan pernah takut apapun yang terjadi. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tolong bela kami, Tuhan, jalan kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan pagi hari Tuhan berfirman kepada kami yang boleh meneguhkan kami, menghibur kami, kekuatan kami untuk kami melangkah ke depan Tuhan. Haleluya. Biar kami semakin masih Tuhan, kami makin cinta Tuhan, kami makin setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang bisa dikasih. Kami tidak akan pernah jatuh tangan Tuhan. Roh Tuhan memegang tangan kami untuk berdiri teguh sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami sudah tambah sebentar kepada Tuhan pada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hal kami perlu firman Tuhan. Kami perlu firman dan Roh Kudus menyertai kami Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami percaya, kami sekalipun sedikit yang ada di sini, tetapi ada saudara-saudara seiman yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Biar kita terus menikmati hadirat Tuhan yang sedang bekerja pada pagi hari ini. Tuhan yang bekerja di gereja ini, Tuhan juga sedang bekerja di setiap rumah di mana Bapak Ibu tinggal dan sedang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita satu hari lagi untuk kita hidup dan menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang melanda seluruh dunia dan Indonesia juga masuk di dalamnya. Kita mau belajar tenang dalam anugerah keselamatan Tuhan. Tenang dalam anugerah keselamatan Tuhan. Memang tidak mudah kita mengambil sikap tenang ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, ketika kita berada di dalam sebuah kapal yang dalam badai yang sangat besar. Tetapi Tuhan mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami ketenangan, kita mengalami keteduhan, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar dari kehidupan seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang dikatakan hidup benar, seorang yang dikatakan hidup tidak bercela pada zamannya, yang hidupnya tetap tenang, berada di dalam bahtera anugerah keselamatan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Yahwe kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya
hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Sampai di sini terlebih dahulu pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita membaca cerita tentang Nuh ini, sepertinya ceritanya datar saja. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, bahtera, ya, dengan 3 tingkat. Tuhan yang merancangkan bahtera itu, dan Nuh tanpa banyak bertanya, dia melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Bapak Nuh bersama istrinya, ketiga anaknya, ketiga menantunya disibukkan, hari-hari mereka disibukkan mempersiapkan bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan itu saja, setelah bahtera itu jadi, ya sekalipun Nuh pada masa itu belum pernah melihat yang namanya bahtera yang seperti itu besarnya, tetapi dia tidak melihat bahwa perintah Tuhan ini adalah sebuah kesulitan, sebuah masalah. Dia lakukan mulai dari mencari kayu. Tidak seperti kita ketika kita membangun rumah, semua bahan sudah ada, tinggal dibeli di toko bangunan. Tapi pada masa itu kayu tidak tersedia di toko bangunan. Semua harus disediakan sendiri. Mereka harus pergi mencari pohon yang kayunya seperti diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka harus buat dulu, dipotong, dibuat papan-papan. Mereka harus membuat pasunya, membuat pasaknya ya, untuk dijadikan paku menyambung papan dengan papan yang lain. Mereka harus membuat begitu rupa. Kita yang hidup pada masa sekarang pun kesulitan. Jangankan membuat perahu, membuat kursi saja kalau kita tidak biasa sulit. Ya bisa kakinya goyang-goyang. Tetapi Nuh dengan ketaatannya, Tuhan menolong Nuh dan keluarganya mempersiapkan semua. Bahkan mereka harus mempersiapkan makanan begitu banyak, karena mereka tidak tahu sampai kapan mereka ada di dalam bahtera. Bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk begitu banyak binatang yang Tuhan perintahkan dibawa masuk ke dalam bahtera. Dan ketika air bah itu datang, kita membaca
Dan ini bukan menjadi sesuatu hal yang memang Tuhan ya biar aja mereka, tetapi Tuhan sedang mengajar mereka. Tuhan sedang mendidik murid-murid Tuhan. Tuhan tidur di Puritan, dan ketika angin badai itu datang, mereka baru berteriak, Tuhan, tolong kami, kita akan binasa. Ketika mereka merasa sudah tidak bisa mengatasi angin badai itu, mereka baru mengikut sertakan Tuhan untuk campur tangan. Ini yang membedakan antara Nuh dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan ini kita merasa saya sudah cukup mampu, saya sudah cukup kaya, saya sudah sangat berhasil. Dan di dalam keberhasilan kita, dalam kesuksesan hidup kita, kita melupakan Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita, kita mengandalkan karir kita mengandalkan kekayaan kita untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita sadar. Nah, badai hidup yang saat ini sedang melanda kehidupan dunia menyadarkan kita semua, menyadarkan semua manusia yang ada di dalam dunia ini bahwa kesuksesan, kepintaran, kekayaan tidak bisa menghadapi corona. Ada begitu banyak dokter yang kemudian meninggal dalam menjalankan tugasnya. Seorang yang seharusnya bisa mengerti tentang bagaimana mengatasi penyakit, tetapi ada keterbatasan. Ada orang-orang yang kaya yang kemudian mereka dengan uang mereka tidak bisa membeli kesembuhan, menemukan anak mereka meninggal di loteng rumah mereka. Kalau dilihat rumahnya begitu besar ya, dengan tangga yang melikat, tidak bisa kekayaan membeli kesembuhan. Manusia-manusia yang kuat, yang kelihatannya tegar, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan virus yang besarnya nggak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Manusia tidak bisa mengandalkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Dan di saat-saat seperti ini baru berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda di dalam kehidupan kita, dan selalu setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita berada di dalam pimpinannya, maka ketika badai kehidupan itu datang, kita tidak akan goyah, kita tidak akan takut, kita berjaga-jaga, tetapi kita tidak dilanda ketakutan. Sama seperti yang lain, kita waspada, kita perlu cuci tangan, kita perlu pakai hand sanitizer, kita perlu pakai disinfektan kalau kita ada kemana-mana masuk ya ke dalam mobil, kita perlu semproti tubuh kita dulu dengan disinfektan karena tidak ada air untuk kita cuci tangan. Perlu waspada. Tetapi bukan berarti kita merasa ketakutan, bukan berarti kita merasa aduh sebentar lagi mati, dunia ini sudah bagaimana, dokter-dokter sudah banyak yang meninggal, pendeta-pendeta lagi sudah ada yang meninggal, bagaimana dengan saya? Ketika kita sudah terbiasa, karena memang kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda dalam kehidupan kita, yang memimpin kita di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Tadi kita memuji, pujian mengatakan walau 1000 rebah di kiriku dan 10.000 rebah di kananku, aku takkan goyah, sebab Tuhan Yesus serta dengan kita. Amin. Ini yang perlu kita pegang dalam
ketiga, jadilah sesuai dengan kehendak. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami ketenangan seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Sekalipun hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, Nuh, istri, anak-anaknya dan menantunya tenang di dalam bahtera. Anugerah keselamatan itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini hidup dalam anugerah keselamatan, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menjadi nakoda dalam hidup kita, maka kita akan mengalami ketenangan di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang melanda dunia ini. Haleluya. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Nuh adalah seorang yang hidup benar, yang tidak bercela di hadapan Tuhan pada zamannya. Dan Tuhan mengasihi mereka, mengasihi Nuh dan keluarganya, karena Nuh sebagai orang yang hidup benar, yang hidup tidak bercela, dia tentu membawa istri, anak-anaknya dan menantu-menantunya hidup benar juga di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela juga di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan mereka, dan Tuhan memakai bahtera itu untuk menyelamatkan kehidupan Nuh dan keluarganya. Firman Tuhan di dalam Roma ayat 8 ayat yang ke-28, Tuhan turut bekerja. Apa artinya? Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan saat kita mendapatkan berkat, bahkan juga ketika dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan akan campur tangan untuk menolong, dan pertolongannya itu merupakan didikan yang membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih dewasa rohani, membuat kita bisa merasakan mujizat Tuhan, sehingga kita tidak mengatakan kata orang, menurut orang lain, tetapi kita bisa mengatakan, karena aku mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan, maka aku mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan mau campur tangan kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan melihat itu sebagai kesempatan untuk Dia menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Saat kita sakit, jangan kita merasa Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit, datang silih berganti. Dalam keadaan sakit yang kita alami, Tuhan mau campur tangan dalam hidup kita untuk menyatakan kebaikannya. Saat mungkin ekonomi kita tidak baik seperti situasi saat ini, Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Bahkan dalam situasi yang seperti ini, Tuhan turut bekerja. Dunia mengatakan ekonomi lumpuh, semua jadi lumpuh gara-gara corona. Baik itu dunia pendidikan, stop, harus online. Dan yang sibuk adalah mama-mama di rumah. Mana mau ngurus rumah, mana mau masak, ngurus anak-anak belajar. Kalau anak-anaknya yang kuliah, seperti saya, kan saya cuma tanya, Kesia, kamu kuliah hari ini jam berapa? Kamu sudah selesai nggak? Sudah dikumpulkan nggak? Cuman begitu. Tapi kalau anaknya yang masih kecil-kecil, harus diajarin sampai ada sebuah lucu-lucu supaya tidak stres. Bapak-bapak bilang, aduh, lebih baik
biasa. Dunia pekerjaan lumpuh. Kemarin saya nelpon seorang jemaat, aduh ibu, saya kerja sampai malam. Sepi. Bukan karena lockdown yang diadakan oleh negara, karena negara tidak mengadakan lockdown, tetapi setiap daerah menutup daerahnya masing-masing, sehingga ketika pabrik mau masuk kepada penyalurnya, kepada pengusaha-pengusahanya, kepada peternak, nggak bisa. Sehingga hampir setiap hari, setiap malam, perusahaan bakar ayam-ayam yang masih kecil, yang biasanya dikirim. Karena kalau dibiarkan juga mati, jadi lebih baik dibakar, nggak busuk. Yang lain mengatakan nggak bisa, yang kerja di pabrik sepatu nggak bisa juga nyalurkan, hanya menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Setiap kita merasakan nggak bisa berbuat apa-apa, baik yang bekerja di perusahaan maupun yang bekerja di rumah masing-masing, membuka warung misalnya, membuka toko sepi. Semua dunia sedang mengalaminya, bukan hanya kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap merasakan ketenangan dalam anugerah keselamatan. Ingat bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Yang bisa menjawab adalah diri kita. Apakah kita selama ini sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita? Mari kita terus mengasihi Dia, bahkan dalam saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Saat Tuhan sepertinya membiarkan kita, saat Tuhan sepertinya tidak menolong kita, apakah kita mengasihi Dia? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus mengasihi Tuhan, karena Dia juga mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena itu Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan nyawanya buat kita, karena Dia mengasihi kita. Maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, kita juga mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Maka ketika kita mengasihi Dia dengan sepenuh hidup kita, Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Orang-orang menuliskan, saya tidak tahu siapa yang menuliskan, tetapi ada orang yang menuliskan sisi positif dari virus corona. Mungkin virus corona mematikan beberapa orang, membuat orang terisolasi, membuat orang tidak bisa bekerja, semua menjadi lumpuh, ekonomi menjadi tidak baik. Tetapi ada sisi positif, saya akan bacakan dengan cepat. Corona menutup bar, klub malam, rumah bordir, kasino, dan tempat orang berbuat maksiat yang biasa dilakukan malam hari. Polisi tutup, polisi merazia tempat, pulang ke rumah. Yang kedua, corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher. Yang ketiga, corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. Mungkin selama ini ya para istri merasa, aduh, yang gak bekerja, yang sebagai ibu rumah tangga, kalau sudah pagi sudah jam 7, suami sudah kerja, anak-anak pergi sekolah, sendirian ibu. Sekarang harusnya ibu-ibu dengan kesibukan memasak berulang-ulang, dengan kesibukan ngurus anak-anak, harus menikmati dan bersyukur. Ini sisi positif corona bagiku. Kenapa? Suamiku ada di dalam rumah bersama, anak-anak bersama denganku, aku gak kesepian. Betul? Para emak harus menjawab. Saya sendiri merasa senang karena corona, suamiku tetap ada di dekatku. Dia gak ke Singkawang. Karena kalau pergi ke Singkawang, nanti di bandara
15 hari paling tidak untuk dinyatakan tidak ada apa-apa. Karena itu mari kita bersyukur Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kita lihat, kita jangan melihat aduh corona seperti ini seperti, tetapi kita mau melihat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap hidup kita. Dengan kita berada bersama-sama dengan keluarga di dalam rumah kita, membuat kita lebih banyak berdoa. Orang-orang yang dulunya malas berdoa karena takut corona, karena takut sakit, berdoa, Tuhan lindungi keluargaku, jangan sampai ada yang terkena virus corona. Orang-orang yang gak pernah berdoa, bahkan mungkin orang-orang yang gak pernah puasa, karena corona jadi puasa. Ini sisi baiknya. Corona membuat negara memperhatikan rakyatnya sampai hal-hal yang kecil. Kreditnya diperhatikan, bolehlah ditunda kredit motornya dan lain sebagainya. Ada saja yang diperhatikan. Listriknya yang 450 gratis, yang 900 separuh 50%. Bukankah ini hal yang positif yang sedang Tuhan kerjakan bagi kehidupan manusia? Karena itu jangan lihat kepada sisi negatif. Biasanya manusia lihat segi negatifnya, sehingga itu yang memberikan ketakutan demi ketakutan. Tetapi kalau kita lihat ada segi positif di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan bisa bersyukur. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan adanya virus corona, mezbah keluarga dibangun kembali. Karena harus stay at home, tinggal di dalam rumah, bapak, ibu, anak bisa mengadakan mezbah keluarga. Pagi tidak sibuk lagi mau sekolah, tidak sibuk lagi mau bekerja, karena semua dikerjakan di rumah. Ada waktu untuk mendirikan mezbah keluarga. Nuh dan keluarganya, saya yakin karena mereka adalah orang yang benar, yang tidak bercela di dalam bahtera itu. Mereka mengisi waktu dengan beribadah, berdoa kepada Yahweh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ini adalah kesempatan untuk kembali kita mendirikan mezbah keluarga. Dalam renungan harian yang saya kirimkan setiap hari, saya mulai tulis tentang mezbah keluarga. Ayo kembali, Bapak Ibu yang belum, baik yang di gereja ini, yang ada di rumah, yang belum mendirikan mezbah keluarga, ini adalah kesempatan yang baik. Virus corona memberi kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul di dalam keluarga, berdoa bersama. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu bukan hanya berbicara tentang persekutuan kita dalam gereja, dalam persekutuan ibadah wilayah, tidak. Tetapi 2-3 orang, 2 itu suami istri, 3 mungkin itu dengan anak. Jadi ibadah yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan ada di dalam keluarga. Jadi kalau selama ini suami masih berdoa sendiri, istri berdoa sendiri, anak berdoa sendiri di kamar, saatnya kita mulai berkumpul bersama, berdoa. Percayalah bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, maka kehadirannya akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Keluarga akan menikmati pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Ayo kembali, ajak, bangunkan anak-anak, bukan berarti sekolah di rumah terus bermalas-malasan, dibiarkan anak bangun jam 9, gak boleh. Bangun seperti biasa, karena nanti kalau sudah normal kembali, kalau biasa bangun jam 9 susah membangunkan anak-anak. Harus bangun normal seperti biasa. Pakai waktu yang ada untuk
mendirikan mesbah keluarga pagi dan malam sebelum kita tidur. Mari para bapak, berapa minggu yang lalu sempat saya singgung tentang ini. Bapak-bapak harus menjadi imam dalam keluarga. Ini adalah kesempatan para bapak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin dulu sebelum corona, pagi-pagi sudah sibuk mau bekerja, jadi nggak sempat lagi. Ini saatnya menyatakan diri sebagai imam di dalam keluarga. Dirikan mesbah keluarga kita. Ketika kita memikirkan hal-hal yang positif dalam hidup kita, maka kita akan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ada sisi negatif, tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Yang jadi fokus kita bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tolak atau sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Seandainya saja Nuh mengatakan, aduh, membuat bahtera susah, membuat perahu saja mungkin tidak pernah dia lakukan. Harus pergi ke gunung, harus potong beberapa pohon, bukan beberapa, mungkin ratusan, karena ini bahtera yang sangat besar, perlu kayu yang bagus, kayu yang kuat. Dia harus membuat pasunya, itu nggak gampang. Saya pernah mencoba membantu suami saya bikin pasu kayu, harus kalau nggak pas dikecilin lagi supaya bisa masuk ke lubang yang dibuat. Mau bikin bornya lagi, pada masa itu nggak ada bor seperti sekarang. Kalau saja melihat kesulitan itu, Nuh mengatakan, nggak mampu Tuhan, nggak, saya nggak mau. Nuh menolak, maka dia mungkin akan binasa juga seperti orang-orang yang lain. Tetapi ketika Nuh, istri, anak-anaknya dan ketiga menantunya semua mendengar apa yang disampaikan oleh Nuh, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, mereka taat, bekerja sama di dalam keluarga itu, mereka tinggal dalam anugerah keselamatan. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, hanya 8 orang yang selamat dalam musibah air bah pada masa itu. Jangan tolak, jangan sia-siakan anugerah keselamatan. Alkitab mencatat bahwa pada zaman Nuh, manusia disibukkan dengan makan dan minum, kawin-mengawinkan, tidak mempedulikan keselamatan, dan itu yang terjadi juga pada masa saat ini. Dan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, 2 Petrus 2 ayat yang kelima mengatakan, dan jikalau Yahweh tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Kita tidak membaca di dalam Kejadian bahwa Nuh sedang memberitakan kebenaran, tetapi yakinlah bahwa sehari-hari di mana Nuh sibuk dengan membuat bahtera, orang akan bertanya ada apa, dan Nuh memberitahukan kepada mereka, Tuhan bukan hanya berniat menyelamatkan keluarga Nuh, tetapi kalau ada orang-orang yang mau percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Nuh dan keluarganya, orang-orang itu mau percaya dan mereka mau masuk juga dalam bahtera itu, mereka juga akan selamat. Tetapi masalahnya mereka menolak, mereka tidak taat. Tuhan ingin juga menyelamatkan orang-orang tersebut, sebagaimana Tuhan juga mau menyelamatkan setiap manusia. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Tuhan Yesus memberikan hidupnya mati di atas kayu salib buat setiap manusia yang hidup di atas
muka bumi ini. Masalahnya kita mau menerima atau menolaknya. Keselamatan itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Keselamatan itu ditentukan oleh masing-masing orang. Mau masuk dalam anugerah keselamatan atau menolaknya. Tetapi masalahnya ada begitu banyak orang yang menolak, seperti masa Nuh, sehingga semua orang binasa. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-20, dalam suratnya Petrus menyebutkan Nuh beberapa kali. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh, pada zamannya Nuh, orang-orang yang tidak taat kepada Yahweh. Tetapi Yahweh tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air batu. Tuhan tetap menanti dengan sabar. Siapa yang dinantikan oleh Tuhan dengan sabar? Orang-orang pada zaman Nuh. Nuh sudah memberitakan kebenaran dan Tuhan menanti dengan sabar sampai Nuh menyelesaikan bahteranya. Kalau ada orang-orang yang mau percaya dan masuk dalam bahtera itu, Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan memperbolehkan mereka masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Sedangkan binatang-binatang saja diperbolehkan masuk ke dalam bahtera itu. Tuhan dengan sabar, dan sampai saat ini Tuhan tetap dengan sabar menanti orang-orang untuk percaya kepadanya, menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita pertahankan, tetap hidup dalam anugerah keselamatan. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan cara hidup benar, hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak bercela seperti Nuh. Mari, ini saatnya kita berjuang. Waktunya sudah semakin singkat. Ini waktu untuk sama-sama kita memperjuangkan keselamatan kita. Setia terus kepada Tuhan. Jaga hidup kita suci, kudus, tidak bercela kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, di awan-awan yang permai untuk menjemput kita, kita boleh terangkat. Tubuh kita diubahkan dalam sekejap mata dengan tubuh yang rohani, dan kita terangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Hanya orang-orang yang hidup dalam anugerah keselamatannya, hidup benar, hidup tidak bercela, yang akan masuk dalam sukacita besar bersama-sama dengan Dia. Ini bukan yang kita rindukan, ini bukan yang menjadi tujuan hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu, bahwa seluruh anggota keluarga kita, Nuh tidak mempersiapkan hanya diri sendiri. Dia peduli kepada keluarganya, dia peduli kepada orang lain. Sebagai orang yang sudah menikmati anugerah keselamatan, bahwa khususnya sebagai orang tua, usahakan seluruh anggota keluarga kita, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, hidup dalam anugerah keselamatan. Dan kita juga peduli kepada keselamatan orang lain. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus tetap tinggal di dalam anugerah keselamatan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi dikatakan Tuhan
dengan penuh harapan, ya Tuhan, sebentar lagi aku akan ketemu dengan Tuhan, sebentar lagi aku akan tidak lagi mendapati kehidupan yang menyakitkan, ya, terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari segala kesusahan dunia, dan aku akan bertemu dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan, kalaupun kita tidak sampai kepada kedatangan Tuhan, kita mati, kita meninggal, itu merupakan kebahagiaan, berhenti dari segala kesusahan. Suami saya mengatakan, enak ya Moses, gak menikmati rasa takut dari corona. Sesaat sebelum corona menerpa Indonesia, sudah berangkat dulu. Tinggal kita, kalau kita mau lepas dari penderitaan dunia ini, persiapkan diri kita dengan baik. Terus tinggal dalam anugerah keselamatan kita dan seluruh anggota keluarga kita. Seperti Yosua juga memastikan, aku dan seisi keluargaku, aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah pastikan keluarga kita seluruhnya tinggal dalam anugerah keselamatan. Kalau masih belum, masih ada yang malas ibadah, masih ada yang hidup sembarangan, usahakan untuk mereka tinggal dalam anugerah keselamatan itu, supaya jangan kita menyesal kalau kita melihat ada anggota keluarga kita yang tidak masuk dalam bahtera keselamatan. Ini adalah waktunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus hidup dalam anugerah keselamatan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk tinggal tenang, karena kita ada di dalam anugerah keselamatannya. Haleluya. Mari para pemain musik, song leader, singer akan maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian yang tadi kita nyanyikan, walau 1000 rebah di diriku. Haleluya. Dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan terus tinggal dalam anugerah keselamatan. Jangan sia-siakan, jangan tinggalkan bahtera keselamatan. Yang masih belum setia, mari kita setia. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Dia, dan pastikan seluruh anggota keluarga kita masuk dalam anugerah keselamatan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku,
Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, untuk kami tidak goyah, untuk kami tidak bimbang, untuk kami tidak takut, sebab kami tinggal dalam bangsa keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami yang memimpin hidup kami sendiri, kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kemampuan kami mengandalkan keberhasilan kami, kesuksesan kami melupakan Engkau, kami tinggalkan Engkau diam di gurita, sehingga kami merasa khawatir, merasa terkejut ketika badai kehidupan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau yang menjadi nakoda dalam kehidupan kami, Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami, Engkau yang memimpin rumah tangga kami Tuhan, dan kami tenang di dalam Engkau. Sebab bersama dengan Engkau, kalau Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau. Sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kami, 10.000 orang rebah di sebelah kanan kami, tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang tetap menolong kami di masa-masa yang sulit. Engkau tetap akan menolong kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau akan menjauhkan kami dari segala malapetaka, dan tangan Kamu yang akan terus menolong kami, membawa kami kepada jalan kemenangan. Tolong kami Tuhan, tolong kami para orang tua, untuk kami memastikan seluruh anggota keluarga kami memastikan suami kami memastikan istri kami memastikan orang tua kami memastikan anak-anak kami tetap tinggal dalam anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Kami mau berusaha supaya saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tidak ada seorang pun di antara kami yang tertinggal. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami semua boleh masuk dalam sukacita Engkau bersama dengan Engkau, bertemu dengan Engkau di awan-awan yang kemarin. Itu yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bertemu dengan Engkau, masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Terus sucikan, terus kuduskan hidup kami. Kerjakan kami Tuhan dengan firman yang mulai hari ini untuk seterusnya. Mesbah keluarga akan kami dirikan Tuhan. Mesbah doa akan kami dirikan di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami boleh menikmati keteguhan di dalam Engkau, menikmati ketenangan di dalam anugerah keselamatan. Haleluya. Kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu menolong kami Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kami bersyukur kepada-Mu. Sekalipun kami beribadah tidak seperti biasanya, setiap minggu pertama kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Namun minggu ini kami tidak bisa Tuhan. Tetapi kami tetap percaya bahwa darah Tuhan Yesus berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Tubuh yang sudah terpecah bagi kami, darah yang sudah tercurah di atas bukit Golgota, itu masih berlaku buat hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan terus memberitakan anugerah keselamatan itu kepada setiap orang yang kami jumpai.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bergabung dengan firman Tuhan. Kita bersyukur dan kita ingatkan kembali kita tetap bahwa Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Jadi jangan sia-siakan, karena semakin giat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari-hari berlalu bersama dengan Yesus. Demikian pengumuman untuk ibadah sepekan sebentar pada jam 9 ya Bapak Ibu. Ibadah sekolah minggu akan live. Jadi mohon bagi para orang tua untuk menolong anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah ini di rumah. Kita tahu anak-anak kita juga perlu beribadah bersama ya. Jadi kalau orang tua menyiapkan anak-anaknya. Kemudian untuk Jumat tanggal 10 April 2020 ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus akan disiarkan live juga via FB di SCT Sabda Hayat pukul 6. Kemudian untuk ibadah minggu, ibadah Paskah 12 April 2020 ibadah live pukul 6. Jadi kita akan bersama-sama bertemu di udara. Kita akan bersama-sama beribadah bersama, tetap sehati, tetap satu roh. Kita akan semakin giat di dalam setiap keadaan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita sepanjang minggu ini. Amen.
Hallelujah.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah live berikutnya. Selamat menikmati hari bersama dengan keluarga di rumah tangga masing-masing.